Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para mahasiswa, selamat pagi. Selamat bertemu kembali pada perkuliahan menggambar teknik. Pada kesempatan kali ini, saya akan jelaskan tentang materi standarisasi garis, huruf, dan angka. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah sampaikan pentingnya standar dalam menggambar, ya kan? Termasuk cara menggambar, aturan-aturan menggambar, bahkan alat menggambarnya juga perlu standar supaya menghasilkan gambar yang baku, gambar yang standar tentunya, ya, yang tidak menimbulkan persepsi bias. Terjadi kesepakatan antara pembuat gambar dengan pembaca gambar dimanapun mereka berada, ya, artinya lintas bahasa verbal mereka bisa berkomunikasi, maksudnya kan. Jadi gambar sebagai bahasa teknik. Kita tahu gambar teknik adalah perpaduan antara unsur sains dan estetis. Maka standarisasi ini penting, ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang standar garis, huruf, dan angka. Ya, pada subbab pertama kita akan awali dengan standar huruf teknik. Ya. Standar huruf ini diperlukan biasanya huruf, angka, lambang digunakan untuk memberi ukuran, catatan, judul, keterangan. Ya. Maka penulisan harus jelas dan seragam. Ini untuk menghindari kesalahan dalam pembacaan. Contohnya pembagian huruf, ya. Pembagian huruf standar ini ada dua, yaitu tegak, yang kedua miring. Atau ini miring, ini maksudnya 15 derajat terhadap garis vertikal. Kemudian kalau ukuran huruf standar itu bisa ada 2,5 mili, 3,5 mili meter, kemudian 5 mm, 7 mm, 10 mm, 14 mm. Nah ini biasanya juga tersedia di dalam standar murmograf, gitu ya, penggaris sablon. Itu biasanya ada ukuran-ukuran yang mewakili ini, 2,5 mili, 3,5 mili, 5 mili, dan seterusnya. Perbandingannya untuk huruf yang standar adalah 1 untuk tinggi banding akar 2 kali lebar. Teknik menulis huruf dan angka, ya, kita definisikan dulu, ya. Apa yang disebut tebal huruf? Tebal huruf itu adalah ini, ya, A, ya, tebal huruf. Kemudian jarak B adalah jarak minimum antar garis. Berarti ini bagian yang paling bawah dari huruf ataupun kata kalimat yang baris pertama dengan yang baris berikutnya. Ini jarak antar garis, ya, jarak minimum antar garis B. Kemudian C, tinggi huruf kecil, ya, ini tinggi huruf kecil. D, jarak antar huruf. E, jarak minimum antar kata, ya, antara isu dengan 81, ini jarak minimum antar kata. E. H, tinggi huruf besar. Nah, tinggi huruf besar ini, ya, kemiringan, ya,
15 derajat terhadap garis vertikal. Ya. Kemudian ada catatan yang perlu kita perhatikan, yaitu antara jarak dua huruf A ya, boleh kurang dari setengahnya, bila mana hal ini memberikan efek visual yang lebih baik. Jadi antara jarak dua huruf itu bisa dikurangi, yang kita kenal dengan tight, very tight, ya itu kan. Ini. Maka dihasilkan tabel yang seperti ini ukuran huruf standar, yaitu tinggi huruf besar 2,5 atau 3,5 mm, maka tinggi huruf kecilnya adalah 2,5 mm, jarak antar hurufnya 0,7, ya. Jarak antar garis 5, jarak minimum antar kata 2,5, tebal huruf 0,3. Jadi ini berupa kolom ya, yang saling berkaitan dalam sebuah standar, ya. Menyangkut tinggi huruf besar, tinggi huruf kecil, jarak antar huruf A, jarak antar garis B, ya, jarak minimum antar kata E, tebal huruf D. Ya. Jadi definisi ini H, C, A, B, E, D ini adalah keterangan yang telah kita definisikan pada slide sebelumnya. Ya. Kemudian ini catatan tadi, jarak antara dua huruf boleh kurang dari setengahnya bila hal ini memberi efek visual yang lebih baik. Jarak antar huruf A, ya. Nah, ini standar kita ulang dalam ukuran apa ini tabel yang mungkin lebih jelas ya, tinggi huruf dalam mili, ya. Ukuran pada tabel ini adalah sebagai acuan ukuran huruf dan angka pada gambar manual. Pada gambar menggunakan komputer menyesuaikan dengan ukuran. Kemudian teknis menulis huruf dan angka. Ya, jadi kita juga perlu mengetahui bagaimana cara menulis huruf dan angka. Artinya tarikan pensil kita ini ada aturannya juga supaya hasilnya benar-benar standar. Ya. Jadi kalau membuat huruf A itu tarikannya 1, 2, 3. Huruf B 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Huruf C 1, 2. Huruf D 1, 2, 3, ya, dan seterusnya. Kemudian subbab berikutnya adalah standar garis, ya. Salah satu faktor yang penting dalam menggambar ini adalah mutu dari garis. Mutu dari garis ini apa? Yaitu garis yang memiliki ketebalan dan kehitaman yang seragam. Jadi seringkali kita membuat garis itu ini yang kurang kadang kita perhatikan, ketebalannya dan kehitamannya. Ini seragam, ini yang mutu yang bagus. Garis yang mempunyai mutu atau kualitas yang bagus adalah ketebalan dan kehitamannya seragam. Jadi ada beberapa jenis garis dan ini mempunyai arti dan penggunaan masing-masing. Jenis garis menurut tebalnya itu ada garis tebal, garis sedang, garis tipis. Ini dengan perbandingan standar dalam milimeter 0,7 ini garis tebal, ya, 0,7 0,5 garis tebal, 0,35 garis
sedang, 0,25 garis tipis. Nah, kalau kemarin kita sudah instruksikan supaya kalian memiliki pensil 2B, ini mewakili tebal dan sedang. Kalau pakai pensil H itu otomatis akan jadi tipis karena pensilnya keras. Kemudian jenis garis menurut bentuknya, ada garis nyata, garis gores, garis strip bertitik, ya, garis strip titik. Dan ini punya arti dan penggunaannya. Ya. Ini bisa kita tampilkan dalam tabel garis menurut standar ISO, ya, International Standardization Organization. Ya. Ini kita bisa melihat tabel standarisasi garis ini. Contoh garis tebal ini, ya. Kalau untuk ukuran kertas A2, A3, A4 ini 0,5 mm. Ukuran A1 dan A0 0,7. Penggunaannya untuk garis gambar dan garis tepi. Nah, ketika kita membuat garis tepi, ini berarti kita sedang menggunakan jenis garis tebal, ya. Termasuk garis membuat etiket. Garis tipis 0,25, 0,35 tetap, ya, kalau 0 ini untuk ukuran, ya, kalau kertas gambar kita A3 berarti 0,25. Ya. Ini penggunaannya untuk garis proyeksi, ya, garis ukur, garis arsir, ya, dan garis batas gambar. Kemudian ada jenis garis tipis bebas, sama ketebalannya 0,25. Ini untuk garis potong. Nah, nanti kita akan memakai untuk mempelajari pada teknik potongan, teknik proyeksi juga, ya, berikutnya. Nah, ini jenis garis yang lain, ya. Ada garis tipis putus, ya, strip-strip menunjukkan detail benda yang tidak kelihatan. Garis strip titik untuk garis sumbu, garis simetri. Nah, ini untuk menggambar proyeksi nanti. Garis strip titik tebal, ya, pada ujung dan perubahan arah potong. Ini untuk teknik potongan nanti, ya. Nah, garis strip titik tebal untuk menunjukkan permukaan yang harus memenuhi persyaratan khusus. Jadi banyak kita akan jumpai jenis garis. Nah, kemudian dalam menggambar garis ini kita juga harus tahu apa sih maksud tebal garis. Tebal garis adalah A, ya. Jadi A ini tebal garis. Jarak antar garis ini. Jadi antara ini B, ya, dianjurkan minimum 3 kali A, 3 kali tebal garis. Ruang antar garis C dianjurkan tidak kurang dari 0,7 mm. Nah, ini dalam menggambar garis, ya. Kemudian dalam menggambar garis yang sejajar, yang berpotongan, maka aturannya adalah jarak antar garis yang dianjurkan paling sedikit 4 kali tebal garis. Jadi 4 kali tebal garis ini jarak antar garis. Minimal 4 kali tebal garis. Garis-garis yang berpusat pada sebuah titik, maka tidak digambar berpotongan pada titik pusat, tapi berhenti pada jarak kurang lebih 3 kali tebal garis seperti ini. Ya, ini aturannya, ya. Nah, jadi kalau begini ini salah. Jadi dia harus berhenti kurang lebih 3 kali tebal garis di sini.
untuk menggambar garis gores, garis bertitik. Jadi aturannya pertemuan harus jelas, panjang garis gores dan jarak antar satu dengan sama harus sama, satu gambar. Panjang ruang harus cukup pendek, jangan terlalu panjang. Nah, ini cara menggambar garis gores ataupun garis bertitik. Strip, ini benar. Titik pertemuan harus jelas. Nah, kemudian ini contoh titik pertemuan harus jelas. Ya. Nah, ini panjang garis gores dan jarak harus sama pada satu gambar. Ini kan tidak sama ini. Ya. Jadi ini panjang, nah ini tidak boleh ya. Nah ini jarak dan panjang harus sama. Jarak dan panjang harus sama. Ini pendek, ini panjang, tidak boleh. Jadi bisa kita perhatikan yang atas itu yang benar, yang bawah yang salah. Ya. Ya. Oke, berikutnya standar skala. Ya. Nah, bila mungkin dalam menggambar menggunakan skala ini, kita dianjurkan untuk membuat skala 1:1. Ya. Jadi ukuran sebenarnya antara gambar dengan gambar kerja itu ukurannya sama, sebenarnya proporsional 1:1. Jika objek yang digambar terlalu kecil, maka harus diperbesar. Dan sebaliknya, jika objeknya besar harus diperkecil. Maka inilah diperlukan skala. Nah, dan dalam menggunakan skala ini harus mendapat ketepatan penggambaran dan mudah dibaca. Jadi ini cara penulisannya ya. Kalau kemarin kita ulang sedikit. Jadi kalau ukuran normal ya 1:1. Kalau ukuran pembesaran ini dibesarkan 2 kali, dibesarkan 5 kali, 5:1. Ini dibesarkan 10 kali. Kalau pengecilan 1:2. Kalau pembesaran X:1, kalau pengecilan 1:X. Ya. Jadi pembagian antara ukuran gambar dengan ukuran sebenarnya ini disebut juga adalah RF, representative friction. Contoh penulisan skala. Jadi misalnya panjang garis benarnya 100 mili, ya. Maka kalau kita gambar 100 mili benar berarti 1:1. Tapi kalau kita menggambarnya 20 mili, berarti kan diperkecil. Ya. Jadi diperkecil 5 kali, 1:5. Kalau kita gambarnya 10 mili, berarti diperkecil 10 kali. Baliknya kalau kita gambar menjadi 500 mili, berarti diperbesar, ya, 5 kali. Kalau kita gambarnya 200 mili, diperbesar. Ya. Ya. Ya, ini materi tentang standarisasi. Ya. Nah, berikutnya adalah tugas. Ya. Tugas berikutnya. Nah, ini tugas yang sudah saya upload di di MMP ya. Silahkan kalian bisa download. Jadi perintahnya adalah buatlah gambar
huruf dan angka sesuai standar yang formatnya seperti di bawah ini. Ya, di bawah ini yang ini ya. Nah, jadi kita buat huruf dan angka yang standar. Jadi formatnya ini A, B, C, D, E ya, dan seterusnya. Baris kedua O, P, Q, R, S, T, U, V, W ya. Kemudian baris ketiga adalah huruf kecil. Baris keempat lanjutnya huruf kecil. Baris kelima adalah simbol-simbol matematis dan angka. Baris kelima ya. Ya formatnya persis seperti inilah. Ya kalian mencontoh formatnya seperti ini. Kalian atur sesuaikan dengan lebar kertas gambar kalian ya, A3. Jadi kita buat garis tepi ya, standar seperti kemarin ya. Di sisi kalau kita buat landscape di sisi kiri adalah 2 mili 2 cm ya, atau 20 mili 2 cm 1 cm 1 cm 1 cm. Bawahnya kita buat etiket. Kita perhatikan etiketnya ini berbeda dengan etiket yang di lembar pertama ya. Jadi tugas kedua ada di lembar kedua. Etiketnya etiket yang lebih sederhana ya. Etiket ini akan dipakai untuk lembar kedua, lembar ketiga, lembar keempat dan seterusnya. Jadi sederhana saja. Ini nanti yang kolom sini nomor gambar, kemudian judul gambar. Judul gambar tulis saja huruf dan angka. Standarisasi huruf dan angka. Ya. Ini jurusan Teknik Elektro D3 FT UNED. Nama kalian, name, tanggal. Ini saja. Jadi etiketnya sederhana, ditulis tetap pakai mormograf ya. Huruf balok pakai penggaris simbol. Ini etiket yang dipakai. Kemudian gambarnya seperti ini. Ya. Ini kalian tinggal jiplak atau nyontek, tapi kalian sesuaikan dengan lebar kertas gambar kalian buat yang proporsional, yang pas ya, muat di kertas gambar kalian. Jadi tidak usah diblok. Nah, kemudian ya, ini adalah ukuran-ukuran dari etiket ya. Ada ukurannya ini sudah ditulis 18 berarti milimeter ya. 18 mili, 14 mili, 20 mili ya, dan seterusnya. Ini kalian bisa download di MNP. Baik, tugas ini waktunya 1 pekan sampai perkuliahan berikutnya hari Jumat ya, tertanggal di pengiriman email ya. Tetap dikirim di kalian gambar di kertas gambar, kemudian kalian scan pakai cam scanner, kirim ke email ujian tugas kui@gmail.com. Tertanggal email paling akhir Jumat pukul 7.00 atau pukul 6.50. Ya, mungkin itu ya. Jadi materi dan tugas untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi